Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan pada yang terhormat Dr. Aryani, dalam hal ini adalah guru saya dan senior juga, dan juga kepada para profesor, dokter di sini dan teman-teman sejawat. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang saya paparkan bisa menjadi manfaat. Dan juga kepada STI saya ucapkan terima kasih yang telah mempercayakan saya untuk membawakan materi mengenai produk untuk rambut. Baiklah, saya akan mulai yaitu dengan terobosan baru untuk mengatasi kebotakan dan kerontokan rambut dengan teknologi chitosan yang ukurannya ideal. Nah, kita ketahui bahwa rambut memang adalah sebagai mahkota. Jadi tentunya setiap orang akan memperhatikan estetiknya di sini yang utama daripada kesehatannya. Dan tentu pada keadaan yang ada gangguan sedikit pun, kondisi ini akan dapat menimbulkan suatu kekhawatiran, baik itu wanita maupun itu pria. Dan kalau dilihat dari sini, kita melihat bagaimana siklus rambut dan anatomi rambut sendiri, bahwa rambut manusia itu adalah suatu bahan yang kompleks strukturnya dan terdiri dari material yang biologis, dan tentunya ada bagian-bagian dari bagian luar rambut, bagian dalam rambut, batang rambut, akar rambut, dan semua ini tentunya terdapat yang orang bilang 7 lapis daripada rambut tersebut. Dan utamanya adalah rambut ini adalah protein. Kita ketahui bahwa protein adalah terdiri daripada rambut ini terdiri pada keratin utamanya, dan yang banyak mengandung protein. Protein yang paling banyak di sini adalah mengandung sistin dan juga asam amino. Dan tentu pada rambut sendiri ini adalah ada beberapa siklusnya dari pertumbuhannya yang tentunya memakan waktu. Dan setiap orang tentunya berbeda siklusnya, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi ada faktor genetik, ada faktor hormonal, ada lifestyle, juga bagaimana dia perawatan rambutnya sendiri. Dan dilihat dari sini, siklus rambut ini tentunya sangat berperan di sini adalah adanya papila dermal, di mana di situ ada suatu stem cell yang bisa mengatur proliferasi dan diferensiasi daripada papila dermis tersebut. Jadi kalau dilihat daripada gambaran rambut sendiri, dari mulai rambut yang tua di sini dari mulai awalnya, kemudian dia mengalami fase katagen, di mana di sini adalah fase yang terjadi apoptosis, tentunya masuk ke dalam fase telogen, di mana kita tahu bahwa fase yang utama di sini adalah anagen yang memakan waktu sampai tahunan, sedangkan yang katagen itu adalah bulanan, dan kemudian telogen dalam waktu mingguan, yang akhirnya di sini akan terlepas pada fase yang eksogen. Kemudian dia akan mengalami proliferasi dan diferensiasi pada bulbusnya, dan tentu yang berperan adalah di sini adalah papila dermisnya yang akan mengalahkan diferensiasi dan proliferasi sehingga nanti menimbulkan lagi pertumbuhan rambut yang baru. Dan kalau kita lihat dari pattern siklusnya sendiri, yaitu dari mulai adanya fase pertumbuhan, dorman, dan juga fase istirahat. Jadi kalau kita lihat di sini pada fase anagen adalah fase yang lama. Nah, pada kerontokan rambut tentunya fase-fase ini yang sangat berperan, di mana kita inginkan tentunya fase anagen yang akan tetap bertahan atau malah lebih lama lagi. Nah, tentu bahwa kalau kita lihat dari sini, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa fase-fase ini yang pertama adalah anagen dengan waktunya antara tahunan, kemudian ada harian dari katagen sampai telogen dalam bentuk mingguan. Dan kalau kita lihat di sini hampir 90% adalah dalam fase yang anagen. Nah, tentu pada kerontokan rambut ini sangat concern banget ya bagi wanita dan bagi pria. Tentu ini akan akan datang kepada dokter dermatologis. Dan untuk kelainan rambut sendiri sebetulnya mudah, di mana pasien akan mengatakan sendiri kerontokan rambutnya, dan kita pun akan mudah melakukan diagnosisnya. Namun yang sulit adalah menentukan bagaimana penetalasaannya, karena sampai saat ini memang untuk rambut itu sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, sehingga banyak sekali modaliti yang diberikan, namun tentunya hasilnya tidak bertahan lama. Nah, kita di sini harapkan mungkin akan mendapatkan hasil yang lebih efektif, lebih cepat hasilnya, dan juga akan mendapatkan pertumbuhan rambut yang lebih bagus dengan kesehatan kulit rambutnya pun lebih baik. Karena itu pun mempengaruhi dengan kesehatan kulit yang lebih baik, tentu pertahanan rambutnya akan lebih lama dibanding kalau kita hanya melakukan pertumbuhan rambut saja. Nah, untuk keadaan ini kita memang harus lihat bagaimana rambut rontok itu yang normalnya itu berapa lama. Karena rambut itu rontok memang pasti akan normal terjadi, di mana tidak melebihi dari 35 sampai 40 lembar per harinya. Jadi kalau misalnya ada pasien mengatakan rambut saya rontok, ya sebaiknya kita lakukan anamnesis dan juga melakukan pemeriksaan berapakah banyaknya rambut yang dia rontok tersebut. Dan kita pun harus jelas, di sini sudah tahu lah semua untuk dokter SPKK khususnya, bahwa penyebab alopecia itu cukup banyak,
Yang paling tersering saat ini memang adalah stres, ya, di mana stres itu paling banyak mempengaruhi, atau penyakit-penyakit anemia, di mana pada wanita umumnya banyak sekali yang karena menstruasi dia tidak memperhatikan bagaimana HB-nya sehingga jadi anemia, juga gangguan tidur, apalagi dengan banyak tugas, ya, apalagi pada orang-orang yang kerja di kantor pulang malam sehingga tidurnya pun akan terganggu dengan jam tidurnya, di mana jam tidur antara 6 sampai 8 jam itu akan berkurang, dan waktunya pun dia akan melebihi daripada waktu normal, karena terbaik itu jam 10, jam 11 sudah harus tidur. Kemudian bagaimana juga stres emosional seseorang tersebut, dan juga yang penting adalah juga bagaimana nutrisinya yang dia pengaruhi. Karena sekarang ini banyak sekali orang yang mengadakan diet keto, diet yang sangat diperhatikan tuh hanya mengurangi protein, karbo, hanya lemak dan tinggikan. Seperti itu kita harus memperhatikan juga pada keadaan pasien tersebut. Juga pada keadaan hormonal tentunya. Bagaimana pada orang-orang yang postpartum, juga pada orang menopause, ya, pada orang kontrasepsi, ataupun pada orang-orang yang sedang menggunakan testosteron. Kita tahu sekarang di tempat-tempat nge-gym itu banyak sekali pria-pria muda yang ingin membentuk ototnya, dia menyuntikkan testosteron. Tapi yang terjadi apa? Kalau testosteron terlebih-lebihan, tentu pasti pertumbuhan rambutnya akan rontok. Dan hal yang lain lagi, karena kalau testosteron diinjeksikan, tentu akan mengalami aromatisasi menjadi estrogen. Akibatnya apa? Ginomastia, payudaranya pun akan membesar. Jadi ini banyak salah kaprah yang saya temukan juga di beberapa tempat nge-gym. Dia menyuntikkan beberapa obat testosteron untuk mendapatkan otot yang baik, tetapi akibatnya susah punya anak pada pasien tersebut, dan juga terjadi ginekomastia, dan yang paling tersering kerontokan rambut. Jadi di sini kita juga harus concern pada anak-anak muda yang sekarang yang mengadakan ingin memperkuat ototnya. Dan untuk alopecia sendiri tentunya ini juga penyebabnya bisa dari kelainan endokrin, dari obat-obat yang kita gunakan, misalnya obat untuk pengencer darah, apalagi sekarang ini karena long covid banyak orang yang pengentalan darah, tentu ini juga banyak digunakan. Kemudian juga orang-orang yang menggunakan kayak isopropenoid, apalagi misalnya ada yang orang yang menggunakan untuk jerawat, sekarang ini akan digunakan seperti ini. Juga obat-obat antihipertensi dan juga obat-obat yang lainnya, bisa seperti misalnya obat untuk asam urat, allopurinol, karena banyak sekali nih yang dikonsumsi oleh masyarakat kita, karena tentu sudah banyak kita ini penyakit di Indonesia ini adalah sindrom metabolik yang sudah jelas penyakit-penyakit ini yang akan terjadi mempengaruhi juga kerontokan rambut. Dan juga perawatan pada salon. Kadang-kadang orang tuh ingin membleachingkan rambutnya, mengganti-ganti warna, kemudian juga ingin melakukan pengeritingan atau pelurusan. Nah ini juga akan menyebabkan kerontokan pada rambutnya. Nah dalam hal ini memang alopecia yang diutamakan di sini adalah yang non-scaring. Karena yang scaring tentu penyebabnya juga akan lebih banyak lagi, biasanya hubungan dengan infeksi. Dan infeksi ini harus disembuhkan dulu. Tapi kalau yang non-scaring kita ketahui bahwa yang tersering adalah ada 3 hal di sini, yaitu ada yang disebut dengan alopecia androgenik, yang kita ketahui adalah berhubungan dengan hormonal, tentunya hormon laki-laki, di mana ini paling banyak bersifatnya herediter, dan ini kita ketahui bahwa disebabkan oleh adanya DHT. Kita ketahui bahwa adanya enzim 5-alpha reduktase yang akan mengubah testosteron menjadi DHT, yang kemudian itu akan menyebabkan ke reseptor androgen, di mana reseptor androgen itu adanya di reseptor 1 dan tipe 2, yang sangat sensitif untuk menerima karena kelebihan daripada hal ini, sehingga tentunya akan terjadi alopecia yang sifatnya berpola, biasanya dimulai dari bagian vertex, kemudian juga bagian occipital. Dan ini tentunya walaupun dia hormon androgen tidak hanya terganggu untuk laki-laki saja, tetapi pada wanita pun bisa, karena wanita pun bisa saja mengalami hal seperti ini karena biasanya gaya hidup yang salah. Selain itu, memang ada penyakit yang disebut telogen effluvium. Kita tidak bicara anagen effluvium, tapi telogen effluvium di sini, di mana ini kan ada gangguannya oleh karena penyakit yang berat, biasanya mengalami demam yang lama, ya, mungkin post covid itu paling banyak sekali, juga gangguan malnutrisi, dan yang sering adalah gangguan vitamin D. Nah, kita suka terlupakan di sini, ya, orang-orang mengatakan vitamin D dan banyak-banyak nanti akan terjadi pengaruh ke ginjal. Sebetulnya kalau saya sih lebih cenderung ke melakukan pemeriksaan dulu. Jadi kalau saya sih lebih baik batasannya di 60 gitu. Biasanya orang kalau sudah 30 sudah nggak berani, sudah ngerem, nggak mau lagi dengan vitamin D. Memang betul, vitamin D kalau melebihi 5000 itu terjadi kalsifikasi di pembuluh darah jantung, kita agak khawatir. Tapi kalau kita berikan vitamin K dicampur, tentunya itu akan aman. Jadi kalau 5000, 10000 tuh saya selalu memberikannya vitamin D dengan K. Dan memang kalau orang yang sudah diperiksa berlama-lama tidak naik vitamin D-nya, bisa tambahkan juga magnesium untuk mempercepat bagaimana supaya lebih masuk lagi vitamin D tersebut. Dan selanjutnya ada alopecia areata, dan ini adalah alopecia yang disebabkan oleh karena penyakit autoimun, dan itu juga tentunya paling banyak juga, dan salah satunya juga memang defisiensi daripada vitamin D, ini pun harus perlu kita perhatikan. Dan saat ini metode untuk pengobatan alopecia sudah banyak.
dari mulai menggunakan medikasi, obat-obatan, ya misalnya untuk pria diberikan finasteride 1 mg per kilogram, 1 mg per hari ya. Kemudian juga ada dutasteride, juga ada vasodilator, kita berikan minoxidil ya. Nah, tapi tentunya ini pun akan mengakibatkan suatu efek samping. Kalau kita memang kadang-kadang minoxidil kan diberikannya, kita kadang-kadang timbul beruntusan pada kulit kepalanya, rasa ada alergi, ada iritasi, kemudian juga dia akan terjadi kadang-kadang pusing karena itu sebetulnya obat antihipertensi. Karena kalau kita tidak berikannya berlebihan tentu juga akan mempengaruhi. Dan kadang-kadang sekali yang paling sering dapatkan adalah pasien di rambut itu tumbuh jambang pada wanita itu. Kumisnya mulai menebal. Kadang-kadang pasien mengatakan, dok saya nggak mau ngoleskan di daerah jambang atau di daerah kumis, kok tambah tebal. Yang tentu setiap produk ada penyerapan, tentunya akan menyebabkan demikian. Pada orang yang sensitif akan menemukan hal tersebut. Jadi sering sekali nih pasien mengeluhkan seperti demikian. Nah, kalau untuk perempuan mungkin anti androgennya kita berikan adalah spironolactone. Biasa seperti itu, tapi tetap saja spironolactone itu pun ada hal efek sampingnya karena itu kan juga obat untuk antihipertensi dan bisa menyebabkan hiperkalemi. Dan selain itu dari medikasi itu ada laser, hexamide bisa kita berikan, dan juga ada dilakukan injeksi dengan mesohair. Biasanya ada beberapa melakukan injeksi, tetapi tetap walaupun dengan injeksi, walaupun dikatakan aman, banyak juga yang mengalami anaphylactic shock. Jadi kita harus berhati-hati dalam memberikan injeksi ini, jangan sampai kita mendapatkan masalah untuk keadaan seperti ini. Sampai pengobatannya tuh kita berikan, tentunya Arke di sini adalah produk yang cukup aman karena dia bahannya memang natural dan juga dia tidak memerlukan tindakan seperti penyuntikan. Dan cepat hasilnya, nanti akan dijelaskan selanjutnya bagaimana cara bekerja Arke itu untuk bisa mempromot pertumbuhan rambut. Dan yang terakhir memang ada tindakan pembedahan. Memang untuk transplant ini sudah banyak dilakukan, tetapi tentunya tidak semua modality ini dapat bertahan akan lama juga, tetap akan ada pengulangan kalau memang lifestyle orang tersebut tidak dilakukan dengan baik. Ini saya tidak menceritakan, hanya menggambarkan saja bagaimana posisi perlakuan untuk transplantasi ini. Memang kalau dilihat ini lebih invasif ya. Nah, khusus untuk produk yang akan saya lakukan untuk promot rambut ini adalah yaitu dengan menggunakan chitosan. Chitosan ini adalah suatu bahan polisakarida yang mana ada beberapa hal yang ada mengambil dari hewan, itu dari misalnya kulit kepiting, ada juga dari jamur. Tetapi dalam hal ini kita gunakan dari jamur, sehingga reaksi untuk jadi alergi sangat minimal karena ini jamur ini dapat diterima dan dia sifatnya adalah biocompatible untuk tubuh kita, dan juga dia mengandung bioaktif yang cukup baik, dan juga dia bisa degradasi dengan baik chitosan ini ke dalam tubuh manusia. Dan chitosan ini sudah banyak aplikasinya, banyak sekali produk-produk yang digunakan untuk chitosan ini, bukan hanya saja untuk rambut, kebanyakan juga digunakan untuk bagaimana caranya penyembuhan luka. Dia bikin untuk wound dressing karena dia semi permeable, dan juga dia bikin juga untuk sebagai antibakteri properties, juga dia bisa mengurangi efek samping karena dia juga bisa sebagai antiinflamasi, bisa dilakukan kombinasi terapi, juga dia bisa memprotek daripada obat-obatan juga karena dia melindungi dari bahan sitotoksik, dan juga dia bersifat sebagai adhesif, jadi dia tuh bersifat juga untuk menurunkan berat badan karena dia bisa untuk mengikat kolesterol, jadi bisa juga mengikat kolesterol sehingga digunakan juga dengan chitosan ini. Dan chitosan ini memang partikelnya kecil, nanopartikel. Malah untuk vaksin pun digunakan chitosan ini yang sifatnya untuk bagaimana efektivitas vaksin ini akan lebih baik lagi. Nah, ini ada beberapa farmakologi daripada chitosan ini, di mana dia sebagai antibakterial ternyata sangat cukup efektif karena chitosan ini mempunyai sifat kationiknya itu positif. Sedangkan kalau kita lihat bagaimana dia bekerja sebagai antibakteri, karena pada sel membran bakteri itu sifatnya negatif, sehingga terjadi interaksi pada membran itu berupa elektrostatik, sehingga dia akan melisiskan daripada sel, sehingga dia berfungsi sebagai antibakteri, sehingga cukup aman, dia tidak mengganggu pada hal-hal yang sel tubuh lainnya. Demikian pula dengan chitosan yang low molekuler, ternyata dia ini bisa menekan faktor inflamasi sehingga dapat diberikan pada orang-orang yang inflamasi. Disinilah makanya kenapa pada produk chitosan ini berbeda dengan produk yang lainnya. Selain dia bisa mempromoting pertumbuhan rambut, dia juga bisa menekan proses inflamasi. Jadi memperbaiki juga bagaimana kesehatan kulit rambut. Jadi ini tentunya akan menghasilkan hasil yang lebih lama untuk promot rambutnya. Demikian pula bagaimana chitosan ini pun tadi untuk memperbaiki wound healing, sehingga tentunya dia akan merangsang terjadinya adanya fibroblast, dan juga proses angiogenesis ini akan diperbaiki. Jadi sudah tentu chitosan ini bisa memperbaiki untuk wound healingnya. Nah, di sini Arke itu melakukan suatu
perbaikan atau teknologi baru untuk membuat dengan caranya menjadi dari polisakarida menjadi citooolisakarida. Nah, citooolisakarida tidak dilakukan dengan reaksi kimia, tetapi dia lakukan dengan reaksi enzimatik, di mana dengan deasetilasi dia rubah menjadi molekul yang lebih kecil. Tentunya dengan molekul yang lebih kecil ini akan mendapatkan hasil aktivitas fisiologi yang baik. Tentunya akan mendapatkan bioaktivitas yang baik, mendapatkan efek anti jamur dan antibakteri juga yang lebih baik. Jadi dapat digunakan juga pada orang-orang yang digunakan dengan dermatitis seboroid. Juga antiinflamasi, juga memperbaiki wound healing dan juga berbagai penyakit yang lainnya. Jadi ada perusahaannya, kooperasinya nama DUM, di mana dia akan membuat secara reaksi enzimatik untuk membuat supaya bagaimana si high molecular weight citosan ini menjadi yang bentuknya lebih low molecular. Nah, di sini kalau kita lihat lagi, memang dia membuat low molecular ini adalah teknologi yang tersendiri, hanya dia yang membuatnya. Jadi tidak ada lagi yang membuat untuk membuat, sehingga tentunya perusahaan ini memilih ARKE karena memang hanya satu-satunya yang membuat produk dengan menjadi low molecular, sehingga tentunya tadi fisiologisnya, fungsinya akan lebih baik aktivitasnya, dan tentunya bioaktifnya akan lebih baik. Dan dia pun dengan keadaan seperti ini, ternyata untuk aktivitas antimikrobial sangat tinggi. Demikian pula pada bakteri-bakteri yang sangat resisten pada berbagai obat. Nah, ini dikatakan bahwa pada ARKE ini spesifikasinya tuh dia bentuknya adalah dalam bentuk siring, kemudian banyaknya kurang lebih 3 mili, dan efeknya tadi selain antibakteri sebagai antiinflamasi, juga dia bisa memperbaiki regenerasi daripada kulit dan juga akan mengatur kelembabannya. Kita ketahui pada orang-orang seboroid pun, walaupun memang kita tahu itu ada hubungannya dengan kelenjar sebasea, tapi pasti kulitnya akan jauh lebih kering. Dengan dia tertentu di situ ada iritasi. Nah, ini akan dilembabkan, bukan artinya menjadi oily, tetapi akan diatur kelembabannya sehingga pH-nya akan lebih baik lagi untuk tidak meninggalkan atau pertumbuhan bakteri atau jamur di situ akan dihilangkan. Jadi sudah jelas bahwa pada produk ini ternyata cukup membuktikan bahwa dia bisa memperbaiki daripada pertumbuhan rambut, dan juga pada orang-orang yang sudah ditransplant rambut ternyata akan memperbaiki bagaimana wound healingnya, baik pada si donor ataupun resipien, untuk memperbaiki lukanya dan juga merangsang daripada pertumbuhan rambutnya akan lebih baik lagi. Ini adalah produk yang digunakan untuk sebagai wound dressing sebetulnya, tetapi saya ambil di sini bahwa pada keadaan pengobatan ini tentu adalah kita memerlukan juga sel regenerasinya yang lebih baik. Kalau kita lihat dari produk-produk yang ada saat ini, dia hanya promote saja, tetapi kalau pada hal ini dia ada regenerasi selnya dan juga antiinflamasinya, dan dia membuat bagaimana situasi di epitelnya adalah lembab. Nah, sekarang bagaimana teknologi citosan untuk ke arah kerontokan daripada rambut? Ini ada jurnalnya pada International Journal di mana tahun 2019 penelitiannya, dan peneliti ini telah menemukan bahwa membandingkan antara kontrol dan dengan citosan, ternyata dengan penggunaan citosan ini meningkatkan pada jumlah daripada folikel rambutnya. Dan tentunya dibandingkan ternyata sudah cukup signifikan pada penggunaan citosan, ternyata jumlah folikel rambutnya jauh meningkat. Dan dilihat pula di sini dibandingkan dengan pengobatan lainnya dengan minoxidil dan kontrol, ternyata kalau pada minoxidil dan pada citosan, dengan menggunakan citosan, vascular endothelial growth factornya ternyata jauh lebih meningkat dibanding kalau menggunakan minoxidil. Saya akan tunjukkan di sini. Nyala ya. Jadi kalau lihat dari sini, makasih. Nah, ini dengan citosan, tetapi tentunya tergantung pada konsentrasi. Dia akan meningkatkan dibanding dengan minoxidil. Kemudian juga dia ini akan memberikan suplai yang lebih baik tentunya pada folikel rambut, dan tentu dalam hal ini dia akan memperlebar diameter dari folikel rambutnya, dan juga akan merangsang bagaimana papila dermisnya itu melakukan proliferasi daripada selnya. Selain pada bentuk yang vascular endothelial juga dia pada FGF 7 dia akan meningkatkan bagaimana dengan konsentrasinya yang tinggi itu menyebabkan konsentrasi meningkat pada pengobatan ini dibanding dengan pada minoxidil. Jadi dapat dikatakan bahwa dengan FGF 7 ini ternyata dia akan menyebabkan dia masuk kepada siklus yang anagen. Tentu di sini ada hal yang menyebabkan
proliferasi dan juga tentunya diferensiasi di situ pada epitelnya. Selain dia melakukan proliferasi dan diferensiasi, dia pun melakukan perlindungan dari hal obat-obat yang sifatnya psikotoksik atau yang ada kita tahu ada radikal yang lainnya, dan juga dari iradiasi matahari. Tentu kita juga pasti akan terpapar oleh radiasi matahari, sehingga ini akan melindungi juga dari hal demikian. Nah, ini ada penelitiannya bahwa bagaimana pada penggunaan daripada CAT ini, tentu dia akan menekan fase-fase yang sifatnya tidak diinginkan, sehingga dia akan menyebabkan ke fase katagen ataupun ke fase telogen, sehingga tetap dipertahankan pada fase yang anagen. Nah, dikatakan bahwa di sini adalah bahwa pada si FGF7 ini tentu dia akan dapat menyebabkan dia masuk ke fase anagen dan kemudian akan meningkatkan folikel rambutnya, dan pada vascular endothelial growth factor pun tidak hanya di sekitar situ saja pada aliran yang diperbaiki, tapi dia akan lebih banyak juga ke tempat-tempat lainnya. Jadi tidak hanya juga membentuk untuk meningkatkan formasi di daerah sekitar folikel rambutnya. Dan selain itu pun dia sudah jelas ya, di sini yang namanya growth factor tentunya dia akan melakukan ekspresi yang lainnya, di mana dia akan melakukan ekspresi pada yang menyebabkan untuk promote daripada derma papilla tersebut. Nah, dapat dikatakan bahwa di sini sudah jelas pada FGF7 ini menurut penelitian ini bahwa dia akan menyebabkan si keramikalisit itu tentunya akan lebih melakukan regenerasi pada sel epitelnya. Dan ini adalah caranya, jadi tidak langsung dilakukan dan penyuntikan. Dia cukup dengan menggunakan alat, saya bisa menggunakan dermapen, dan dermapen ini pun hanya jarumnya yang kecil saja, yang 0,25, yang sifatnya untuk memasukkan obat saja, tidak perlu hanya memerlukan sedikit lubang saja yang kecil, di mana dia ini untuk memasukkan agar lebih cepat lagi absorpsinya. Dan kita lakukan dengan penggosokan itu bisa berbagai cara, bisa lakukan dengan penekanan sedikit saja, yaitu dengan menggerak-gerakan, atau dengan cara miring, kanan kiri seperti itu, atau bisa juga dengan cara yang melingkar kita berikan. Yang intinya endpointnya adalah erythema. Jangan sampai ada bleeding. Ya, tentunya kita hanya erythema saja. Tentu ini akan mempercepat bagaimana arke ini bisa menyerap. Dan untuk banyaknya tergantung luasnya. Pada pasien yang saya lakukan biasanya membutuhkan 1 mili, jadi akan dilakukan tiap minggu lagi pengulangannya. Jadi kalau 3 mili itu bisa 3 kali penyuntikan. Sehingga kalau kita 3 kali aplikasi, sehingga kalau dilihat secara cost-nya tentu dia akan lebih rendah daripada pengobatan yang lainnya. Jadi pada arke ini sudah jelas bahwa treatmentnya periodenya itu sangat pendek. Jadi tidak memerlukan anestesi, itu kita bisa lakukan. Kemudian juga biasanya cukup 5 menit, tidak memerlukan kita ya effort yang banyak karena sangat cepat, apalagi kalau hanya sedikit bagian antara vertex saja, itu kurang lebih 5 menit sudah selesai. Tapi tetap dilakukan juga kita aseptik, karena itu harus memperbaiki juga bagaimana keadaan kulitnya, karena biasanya pada pasien-pasien yang datang pada berobat itu mungkin saja bekas karena dia baru dari luar, banyak kotoran dan debu, kita harus bersihkan dulu karena takutnya akan menghambat dari penyerapannya juga. Setelah itu nanti kita akan lihat bahwa ini akan menghasilkan hasil yang cepat. Dalam waktu 48 jam itu kelihatan sekali mulai, dan efek sampingnya pun ini sangat kecil. Jadi tidak ada efek karena sudah tahu ini adalah bukan dari hewan, kita ambil dari jamur, jadi untuk terjadinya alergi sangat minimal. Dan tidak ada penyuntikan sehingga tentunya tidak memberatkan kita ataupun pada pasiennya, pasien tidak merasa nyeri dan kita pun tidak memerlukan adanya effort yang banyak untuk melakukan tindakan ini. Dan ini pada pasien saya waktu kemarin dilakukan tindakan, di sebelumnya seperti ini, kebanyakan adalah laki-laki yang datang dengan keluhan alopecia androgenik, dan memang lakukan analisis dulu dengan bagaimana lifestyle-nya. Tentunya kita bukan hanya memberikan pengobatan ini saja, tapi kita harus juga arahkan bagaimana lifestyle supaya memperbaiki juga keadaan kondisi tubuhnya. Jadi setelah 3 kali treatment dalam 1 minggu cukup bermakna. Kita lihat dari sisi sebelumnya, di sini ini sudah ada pasti selanjutnya. Sudah tampak daripada hasil rambut-rambut halus itu sudah tumbuh. Ya. Nah demikian pula ini ada yang 2 kali treatment, ini juga sudah kelihatan sekali, di mana pada sebelumnya, dan ini ada selanjutnya. Dan memang juga kita pun harus mengatur juga posisi daripada rambutnya, itu kita juga harus mengatur bagaimana cara menyisir itu lebih baik. Ini pun dalam 2 kali treatment. Setiap orang
hasilnya akan berbeda-beda karena tergantung bagaimana lifestyle-nya dan juga faktor genetiknya. Jadi ada yang lebih cepat lagi, seperti pada pasien ini dalam 2 kali sudah cukup bermakna banget. Dan ini sebelumnya dia ada iritasi di sini, ada eritem. Dia mengatakan bahwa saya katanya punya penyakit autoimun gitu, tapi saya belum melakukan pemeriksaan untuk autoimunnya. Tetapi kalau secara anamnesis, kalau saya lihat ini kemungkinan dia ada defisi vitamin D gitu ya, karena dia memang selalu mengkonsumsi vitamin D tapi kurang dosisnya. Jadi di sini kemudian saya lihat dalam waktu 2 minggu hasilnya cukup bermakna dan merah-merahnya pun hilang hanya dengan pengolesan, tidak digunakan steroid ya. Setelah itu saya cukup hanya memberikan AG saja dan ternyata setelah saya lihat seminggu depannya dan seminggu kemudiannya itu yang merahnya hilang. Jadi saya tidak memberikan topik apa-apa, hanya memberikan AG saja dalam waktu 2 minggu itu. Dan kalau lihat dengan Codex, ini alatnya, alat Codex device, ternyata dapat dikatakan bahwa ini hasilnya cukup bermakna. Lihat dari bentuk ini ya, cukup bermakna sekali perbedaannya. Boleh. Ini pun dilihat dari kondisi pertumbuhan rambutnya dari mulai sebelum dan sesudahnya, lebih banyak bekam rambutnya di sini. Dan ini juga ada yang lainnya 3 kali. Dan ini pun bermakna sekali juga kelihatan dan 1 minggu sudah tampak ya. Ini karena pasiennya lebih muda, jadi lebih cepat hasilnya. Ini 6 kali treatment dan ini juga sama 6 kali treatment. Jadi dapat dikatakan bahwa untuk RK efektivitasnya cukup tinggi dan juga kenyamanannya kita melakukan tindakan ini ya dibanding melakukan pembedahan atau melakukan obat-obat yang lainnya. Dan tentu bahwa RK ini adalah produk yang cukup aman dan ini kita ketahui bahwa cukup aman, dia sangat cepat hasilnya dan juga responnya cukup baik sehingga menimbulkan trust pada pasiennya. Pasien ingin melakukan lagi dan dia memang mempunyai sebagai antiinflamasi untuk pasien-pasien dengan dermatitis seboroid dengan minimal side effect dan juga bisa dioleskan juga pada kulitnya atau tempat lainnya. Oke, dan mungkin sedikit ada videonya. Nah, ini pada kasusnya diberikan ini antara 0,2 sampai 0,5. Ada satu pasien yang diberikan dengan 0,5 ternyata ada brutus, jadi akhirnya kita lakukan dengan lebih rendah lagi. Dengan caranya adalah dengan melakukan miring kanan kiri ataupun dengan cara menggosokkan, cukup dengan melihat sampai eritem, tidak ada endpoint bleeding. Jadi hanya mild eritem saja endpointnya, tidak sampai ada bleeding. Dan cukup cepat hasilnya. Dilakukan yang untuk 1 minggu, biasanya kita lakukan 1 minggu sama 4 kali dan sebulan, kemudian nanti bulan depannya 2 minggu sekali, kemudian nanti 1 bulan sekali, kemudian nanti kita bisa ulang lagi dan 3 bulan sekali, kita terus akan datang terus sehingga biasanya ulang umumnya itu tadi beberapa dokter mengatakan itu sampai 6 bulan gitu ya. Nah, kita akan terus follow up terus pada pasien ini sehingga kita akan tahu bahwa hasilnya akan cukup baik dan cukup lama pada pasien. Tapi ini memang hasilnya cukup cepat, dalam waktu 1 minggu pun sudah kelihatan hasilnya. Dan tampak kulit kepalanya pun lebih sehat. Yang tadi kita lihat ada warna kemerahan, ternyata warnanya menjadi memudar tanpa diberikan adanya topikal steroid pada pasien tersebut. Cukup dengan AG dan dia merasakan gatal berubah. Mungkin dengan demikian, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan yang meriah kepada dokter